Cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir di berbagai wilayah di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta diminta untuk bergerak cepat melakukan langkah-langkah antisipasi banjir preventif. Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas mengingat intensitas hujan yang tinggi dapat berdampak langsung pada aktivitas warga dan juga keselamatan warga begitu ya. Untuk membahasnya kita langsung bergabung dari luar studio dengan Bapak Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta dari luar negeri nampaknya dari Yerusalem gitu ya. Selamat sore waktu Jakarta, Prof. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, selamat sore, Nov. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ya, langsung saja nih Prof yang menjadi perhatian Pemprov sejauh ini bagaimana banjir hari ini di Jakarta, hari Minggu ini? Ya, seperti yang sudah kita diskusikan cukup lama dengan cukup panjang intens dengan BMKG. Mhm. BMKG sudah memperkirakan bahwa masuk dasarian kedua tahun 2020, terutama Januari ini, kita akan mulai menghadapi kondisi curah hujan yang tinggi dan mendekati ekstrim. Ya. Ya, karena ini juga dipicu oleh beberapa fenomena, ya, kita juga lebih melihat bagaimana kemudian juga bibit siklon 96 juga sedang mulai terbentuk. Ya. Dan tentunya Pemprov DKI Jakarta dari jauh hari sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk bisa kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan ini. Ya. Seperti yang kejadian mulai dari kemarin, terutama hari Minggu di Jakarta, di mana curah hujan kita juga sangat tinggi sekali. Bayangkan di beberapa titik, misalkan di Muara Angke, kita tembus 267 mm dalam hanya 5 jam. Ya, jadi ini memang situasi yang anomali sekali, dan sekali lagi saya katakan bahwa tentu excuse ya, situasi cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia, di belahan lain juga di planet ini juga demikian. Ya, saya kebetulan lagi di Israel juga curah hujannya tinggi tadi, ya, dan tentunya kemudian situasi yang dihadapi Indonesia misalkan di akhir November yang memicu kemudian ya banjir, longsor, kemudian ya kondisi yang sangat tidak kita bayangkan yaitu di Aceh dan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi ini situasi memang ya yang harus kita hadapi bersama, dan tentunya ya Pemprov DKI Jakarta bersama dengan jajaran lengkap dan juga dengan dukungan publik, kita insya Allah akan bisa melewati masa-masa yang tidak kita harapkan ini dalam beberapa waktu ke depan. Begitu. Untuk titik krusial sejauh ini bantuan seperti apa yang dikerahkan? Karena kalau kita tampilkan tadi informasinya, Prof cukup prihatin ya di Jakarta Utara 80% terendam air. Itu bagaimana kemudian langkah cepat ya dari Pemprov? Ya, kita sudah mulai mendeploy pompa mobile. Ya, semua pompa stasiun kita juga sudah berfungsi. Kita berharap genangan ini tidak lama. Ya, dan tentunya di beberapa tempat ya, pengungsi yang ada kita sudah memberikan bantuan. Yang jelas adalah kesiagaan aparat, misalkan dari BNPB, kemudian dari Dinas SDA, kemudian BKA, kemudian juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bina Marga, kita memang all out. Karena arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa semua aparat siap menghadapi 24/7 dalam situasi yang tidak kita harapkan ini. Begitu, baik, ini kan ramalan dari BMKG akan terjadi hujan yang cukup ekstrim lagi beberapa hari ke depan, khususnya di Jakarta. Langkah untuk antisipatif selain modifikasi cuaca apa ya, Prof? Ya, infrastruktur otomatis kita tidak punya waktu ya, karena memang ya tadi kita sudah berupaya membenahi jaringan drainase, kita kemudian juga menambah pompa, lalu kemudian pintu air kita bersihkan, ya, dan upaya modifikasi cuaca adalah upaya yang kita siapkan dalam rangka mereduksi curah hujan yang turun di tempat terutama di daratan. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali karena kita sudah mulai hari Jumat, dan Sabtu dan Minggu, dan ini hari ketiga kita lakukan, sehingga setidaknya ya kalau tanpa operasi modifikasi cuaca mungkin curah hujan kita di atas 300. Ya. Dan dalam konteks ini tentunya kita berharap masyarakat dimanapun masyarakat terdampak genangan ini selalu mendengarkan arahan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Kita display ya pada beberapa menit dikaitkan dengan ancaman cuaca yang tidak kita harapkan ini, termasuk juga petir, kemudian angin kencang, di mana pohon tumbang, sebagian besar pohonnya sudah kita tangkap dan kita pastikan tidak banyak lagi yang kemudian rawan. Tetapi sekali lagi ya,
kita butuh partisipasi kebersamaan dengan masyarakat untuk juga menjaga diri. Kita tidak perlu kemudian harus keluar ke tempat yang kemudian potensi curah hujannya tinggi, ya lebih baik menahan pergerakan aktivitas yang ada sebaiknya di rumah saja, terutama pada hari libur ini. Dan di sisi lain tentunya kita akan meneruskan ya, operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 karena BMKG meramalkan setidaknya sampai tanggal 23 curah hujan ekstrim akan tetap berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Utara, dan termasuk Kepulauan Seribu. Oke, efektivitasnya sejauh mana ya untuk membendung curah hujan tinggi yang terjadi di Ya, Jakarta sekitarnya nih yang modifikasi cuaca ini? Hmm. sejauh ini kita melihat efektivitasnya cukup baik karena memang faktor arah angin, kemudian kecepatan angin sangat mempengaruhi keberhasilan modifikasi cuaca. Tapi kita beruntung dari laporan dari BPBD bahwa setidaknya 3 hari modifikasi cuaca yang kita lakukan cukup sangat signifikan untuk mereduksi tingginya curah hujan yang jatuh, terutama di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Hanya memang kemudian di Jakarta Utara beban ini memang lebih berat karena memang mendekati Teluk Jakarta. Oke, adakah rencana dari Pemprov untuk memberlakukan WFH bagi mereka yang berkantor di Jakarta? Ada himbauan khusus bagi mereka yang bekerja di pihak swasta dan juga Ya, ASN? sejauh ini kita belum menyiapkan antisipasi tersebut kecuali kemudian perkembangan dalam beberapa jam ke depan. Karena dari laporan yang kita terima bahwa kapasitas pompa kita sepertinya masih mampu untuk kemudian ya mereduksi tinggi genangan tadi, hanya mungkin terdelay ya. Tapi jika perkembangan ini dinamikanya akan semakin memburuk, tentunya tadi kebijakan yang akan diberikan kepada pegawai untuk kemudian bekerja di rumah untuk demi keselamatan tentunya ini jadi pertimbangan. Oke, ini jangan juga menjadi perhatian hari ini, Prof. Firdaus, ada Ya. area tempat pemakaman umum di Pondok Kelapa Durensawit, Jaktim tergenang banjir, antisipasi bagaimana ya? Ya. Sebuah pemakaman umum menjadi dampak juga dari banjir ini. Ya, memang jamak seperti kejadian banjir sebelumnya, memang kita tidak bisa menghindari kadang-kala di tempat-tempat pemakaman umum di mana elevasinya lebih rendah dari elevasi daerah lain, potensi genangan ini akan terjadi. Tapi sekali lagi, Dinas SDA berusaha untuk semaksimal mungkin memobilisasi pompa yang mobile tadi untuk bisa menurunkan genangan. Dan kita berharap di daerah hulu curah hujannya tidak tinggi. Jika curah hujan tinggi yang kemudian akan lebih berat kita hadapi, dan kita beruntung pasang juga tidak tinggi karena kita melewati masa di mana kemudian pasangnya tidak tinggi dibandingkan minggu lalu. Baik, terakhir Prof, apakah ada pendirian tenda atau posko pengungsian di beberapa titik di Jakarta karena ada beberapa keluhan dari mereka untuk minta bantuan makanan, air bersih, perlengkapan bayi. Bagaimana kemudian respon Anda soal ini? Dinas sosial juga dengan BPBD juga sudah menyiapkan tempat-tempat pengungsian, logistik juga kita siapkan, semuanya kita siapkan. Kita hanya butuh tadi partisipasi kebersamaan masyarakat di daerah yang terdampak tadi mau diungsikan sebelum genangan tinggi. Yang jelas insya Allah kita lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena gubernur dengan wakil gubernur betul-betul sangat intens sekali mengawasi jam demi jam, malah menit demi menit memantau ini sehingga memberikan instruksi dengan cepat sehingga masyarakat merasa aman. Sekali lagi, kita himbau kepada masyarakat jika ada hal yang kemudian perlu dikomunikasikan silakan hubungi nomor 112. Kita standby 24 jam, 7 hari dalam seminggu untuk kemudian menerima pengaduan, laporan sehingga kita bisa memobilisasi bantuan secepat mungkin ke tempat terdampak tadi. Iya, ada hotline 112. Kami minta dengan kerenan hati begitu ya, tidak sibuk, nomornya bisa langsung diangkat oleh petugas begitu ya, Prof. Terakhir juga bagaimana kemudian aplikasi Jaki ini bermanfaat juga bagi warga Jakarta untuk informasi banjir, singkat saja. Ya, tentunya kemudian aplikasi yang selama ini sudah dimiliki oleh publik segera digunakan ini, dan jelas ya arahan gubernur dan wakil gubernur bahwa respon kita harus cepat. Ya, jangan sampai kemudian terjadi, sampai kemudian orang frustasi ketika melaporkan. Yang jelas pasti kita akan bergerak cepat sekali, no. Baik, Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, kita harapkan memang yang terbaik warga Jakarta bisa tertangani dengan baik untuk banjir dan juga genangan air yang masih terjadi hingga hari ini. Terima kasih, Prof. Sehat selalu Anda. Selamat sore waktu Jakarta.
Terima kasih, Mas. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. selalu.